Oh, saya bersuka cita, anugerah Allah besar buat kita, amen, saudaraku. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ingin sampaikan sesuatu yang penting sekali pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya ini sungguh-sungguh masuk dalam roh kita. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang simple untuk kita bisa dengan mudah mengerti. Dan terutama para ketua, koordinator mesbah keluarga, Anda dengarkan baik-baik, karena ini akan memberikan suatu insight, masukan baru dalam hidupmu tentang apa yang sesungguhnya Allah bisa berikan dan tawarkan buat kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, kita seringkali menjumpai kata di mana Allah itu menawarkan untuk makan semeja dengan kita. Ada satu undangan yang berkali-kali digambarkan, itu merupakan undangan makan. Anda pernah lihat akan perumpamaan tentang anak yang hilang misalnya ya, di mana ketika dia pulang maka bapaknya mengadakan pesta dan dia berkata, mari kita makan bersama-sama. Itu satu indikasi. Yang kedua, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga, ada seorang yang kaya raya yang mengadakan perjamuan di rumahnya, dan dia mengundang akan banyak orang untuk ikut makan bersama dengan dia. Semua yang dia undang datang dengan berbagai alasan, berkata, aku minta dimaafkan, aku tidak bisa datang. Lalu dia berkata, undang semua orang di jalan-jalan dan paksa mereka masuk. Dan dia berkata, sebab rumahku ini harus penuh. Dan mereka menikmati akan pesta makan minum bersama dengan Tuhan ini yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Saudara sekalian, itu merupakan beberapa contoh. Mazmur 23 Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Aneh sekali, setiap kali saya membaca bagian dari firman Allah yang berkata, makan, 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 saya mulai berpikir, walaupun ini mungkin pikiran kurang ajar, rupanya Tuhan juga suka makan, saudara ya. Saya walaupun ini sedikit kurang ajar, saya sering kali bergurau dengan teman-teman, kita ini orang Kristen hiburannya apa ini? Saya yakin ada orang setuju dengan pendapat saya ya. Mau nonton bioskop sudah enggak kepingin, mau apa enggak ya, tinggal satu, makan. Dan ketika saya baca firman Tuhan, Allah seringkali menyediakan makanan buat kita. Amen? Nah, ada yang amin, mesti ada yang amin, karena saya percaya punya hobi yang sama, anaknya punya hobi sama dengan bapaknya, tidak ada salahnya itu. Tetapi harus hati-hati, jangan overdosis, saudara ya, nanti jadi penyakit semuanya. Oke. Nah, jadi ada sesuatu yang terselubung sebetulnya dari apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Setiap kali Alkitab mengajar kepada kita bagaimana Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyajikan makanan, Tuhan mengundang anak-anaknya untuk makan semeja dengan dia. Ada maksud ilahi yang luar biasa. Dan ingat, dari semua yang dibuat oleh Yesus, hanya satu yang dia perintahkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Yaitu ketika dia apa? Dia mengajak mereka menikmati Last Supper, makan malam yang terakhir. Ada roti, ada anggur. Dan hari ini gereja juga menikmati akan anugerah itu. Nah, saya merenungkan, saya berdoa, Tuhan, apa sebetulnya maksud dari semuanya ini? Seperti yang Anda ketahui, saya perlu sampaikan ini karena ini merupakan sesuatu dengan dimensi yang sangat luas sekali. Kita mengerti bahwa Allah memanggil kita menjadi cell church, gereja sel. Dan kita sudah mulai dengan mesbah keluarga. Saya pernah katakan waktu training pertama Sabtu yang lalu, saya katakan bahwa akan tiba waktunya dan tidak lama lagi, sebagian dari apa yang kita kerjakan di gereja ini, dalam gedung ini akan didelegasikan dalam mesbah keluarga yang kita miliki. Seperti yang Alkitab katakan, mereka dari rumah ke rumah secara bergiliran memecahkan roti bersama. Kelak dalam mesbah keluarga Anda akan menikmati makan dan minum di hadapan Allah. Dan itu merupakan berkat Allah yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan 3.000 orang bertobat hari itu. Kalau hanya mengandalkan 11 atau 12 rasul, itu rasul-rasul sudah nggak makan apa-apa lagi, saudara. Cuma makan perjamuan kudus tok tiap hari 10 kali perjamuan kudus itu kenyang. Dan saya tidak yakin
Para rasul setiap hari 10 kali, 20 kali makan perjamuan suci. Karena apa? Karena di rumah-rumah itulah jemaat itu ada, mereka lah saling melayani, makan dan minum tubuh dan darahnya. Itu merupakan dimensi lain. Nanti itu semua akan dibahas pada waktu training minggu depan, bukan Sabtu ini. Tapi saya berdoa supaya paling tidak memberikan suatu dimensi baru buat kita, mengerti lebih jauh lagi apa yang sesungguhnya Allah kerjakan. Nah, yang saya mau sampaikan sebetulnya tidak sekedar soal perjamuan suci atau makan tubuh dan minum darahnya, tapi lebih daripada itu. Setiap saat sebetulnya Allah mengundang kita untuk masuk dalam hadiratnya, menikmati akan perjamuannya yang Dia berikan buat kita. Dan setiap orang percaya yang belajar untuk tinggal, masuk dan tinggal dalam hadiratnya, dia akan melangkah dengan kondisi roh yang betul-betul dipuaskan oleh dia sendiri. Nah, dalam perjanjian lama, setiap kali kita membaca ada raja mengundang orang makan semeja dengan dia, itu tidak bisa dipungkiri merupakan bagian daripada ekspresi raja itu untuk menyatakan akan penghormatannya kepada orang yang bersangkutan. 3 raja pertama yang dimiliki orang Israel semua melakukan akan hal itu. Ketika Saul melihat bahwa Daud begitu berjasa bisa membunuh akan Goliat, dia undang Daud ini makan semeja dengan dia. Apalagi setelah dia jadi menantunya. Satu kali Saul tanya, kemana Daud? Karena pada waktu makan, Daud tidak ada di hadapannya. Itu merupakan kehormatan. Tidak semua orang punya hak makan semeja dengan rajanya. Biasanya hanya keluarga dekat raja, yaitu terutama anak-anaknya, yang diberi hak untuk makan semeja dengan sang raja. Daud pernah melakukan yang sama kepada siapa? Mephiboset. Dia adalah anak daripada Yonatan yang timpang kakinya, Anda masih ingat ceritanya, lalu dia undang makan semeja dengan raja. Itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Salomo pernah buat yang sama dengan siapa? Ratu Sheba. Alkitab berkata, ketika ratu itu melihat bagaimana hidangan disajikan, dia begitu tercengang, dia begitu kagum dengan apa yang dimiliki oleh Salomo. Setiap kali ada orang diberi hak oleh raja, duduk makan semeja dengan dia, yang pertama-tama itu merupakan suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Nah, Allah menawarkan akan perjamuannya setiap hari kepada kita. Apakah kita bisa menerima akan anugerah itu dengan kita berkata, aku mau terima akan kebaikanmu atau tidak? Nah, seringkali orang Kristen bukannya tidak mau terima, tapi tidak mengerti atau belum mengerti bahwa Tuhan di dalam hadiratnya, kerinduannya yang paling dalam adalah menjamu kita dengan pribadinya sendiri. Dengan demikian kita dipuaskan bukan oleh yang lain, tapi dipuaskan oleh Dia sendiri. Saya ingin tunjukkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan lihat sama-sama. Mari buka kitab Keluaran. Ada sebuah kisah yang menarik sekali di sini. Pasal yang ke-24, mulai ayat yang pertama. Kisah Rasul, Keluaran, bukan kisah Rasul. Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang pertama. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu.
dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, orang-orang muda, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Sampai di sini dulu. Dengarkan saudara. Musa sampaikan firman-Nya. Orang Israel berkata, segala yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Artinya, pada waktu firman disampaikan, mereka berkata, ya kami terima. Pada saat mereka telah menerima firman itu, Alkitab berkata, mereka menyembelih akan lembu-lembu jantan. Lalu Musa berkata, inilah darah perjanjian itu. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Begitu firman diberitakan, mereka berkata ya, maka darah itu diberikan juga sebagai darah perjanjian. Dua-duanya merupakan simbol dari apa yang kelak akan digenapkan oleh Yesus ketika dia memberikan tubuh dan darahnya. Firman itulah roti hidup. Firman itulah Yesus sendiri. Firman itulah tubuhnya. Itulah roti hidup. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman turun ke dunia jadi manusia. Namanya Yesus, kata Injil Yohanes. Pada saat firman disampaikan, pada saat roti dipecah dan diberikan kepada mereka, dan mereka berkata kami lakukan itu, lalu diberikan darah perjanjian. Seperti yang kemudian disimbolkan oleh Yesus ketika dia membuat akan perjamuan terakhir. Dia berkata inilah tubuhku, inilah darahku, dia berikan kepada mereka. Musa pernah mengalami akan peristiwa itu. Luar biasa. Setiap kali kita membaca perjanjian lama, kita melihat bayang-bayang. Ketika kita melihat akan perjanjian baru, kita melihat akan kenyataannya. Perjanjian lama merupakan shadow, perjanjian baru merupakan substance, merupakan kenyataan yang ada. Musa pernah mengalami. Nah, waktu mereka mengalami kenyataan firman dan darah perjanjian diberi, apa yang kemudian terjadi? Dengarkan ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Luar biasa. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Luar biasa. Ini pesta di depan Tuhan, saudara. Alkitab berkata mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Kehormatan, saudara. Saya pernah dengar satu hikayat. Mungkin tidak ada kaitannya tapi terlintas saja. Saudara pernah dengar cerita Hang Tuah? Itu di daerah Tanah Melayu sana ya. Menurut cerita ada 3 perwira itu, Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Jebat, satu lagi siapa itu ya. Dikirim oleh raja di daerah Melayu untuk memberikan upeti kepada kaisar Cina. Ini merupakan hikayat. Nah, pada waktu mereka datang ke kaisar, orang tidak boleh memandang muka kaisar.
mati saudara. Gak boleh. Jadi mereka diberi makan harus nunduk makannya. Kaisar di depannya, karena itu adalah Allah sendiri. Jadi mereka tidak berani, karena mereka berkata Kaisar ini titisannya Gusti Allah. Jadi mereka kalau mandang mukanya mati saudara. Jadi Kaisar itu orang yang paling malang, tidak pernah memandang wajah orang saudara ya. Dan tidak pernah dipandang dengan baik oleh orang lain. Jadi mereka akhirnya memberikan upeti lalu diberi hidangan. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya minta kangkung katanya. Jadi ini orang minta kangkung. Dan dia berkata di negeri kami, kangkung tidak dipotong pendek-pendek, dibiarkan panjang katanya. Oh baik, saya suruh nanti koki saya masakkan kamu kangkung katanya. Lalu mereka diberi kangkung. Dan waktu mereka makan dengan sumpit itu, kalau kangkung, kalau bakmi disedot bisa. Siapa yang jagoannya sedot bakmi ya? Yufang ya. Kalau ada bakmi disedot gitu. Masuk saudara. Jagoan Yufang nih kalau makan bakmi itu panjang masuk gitu. Nah kalau kangkung Anda sedot saudara, bisa mati mendadak karena kelolotan kangkung, enggak bisa. Karena itu kan kasar. Jadi cara makannya gimana? Kalau makan gini susah. Jadi mereka pakai kangkung untuk bisa memandang wajah Kaisar. Ambil sumpitnya begini mereka. Melirik gini dia makan kanggungnya gitu. Dan Kaisar tahu dan berkata, wah kamu memang orang-orang pinter. Mau dikasih hadiah saudara. Karena bisa ngapusi Kaisarnya. Di dunia ini orang makan semeja dengan Kaisar tidak boleh mandang mukanya. Tapi Alkitab berkata yang mereka alami ini luar biasa. Ayat ini berkata tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sebetulnya ini yang Tuhan sediakan buat kita. Setiap kali saudara dalam persekutuan pribadi dengan siapapun dimanapun berada, pada waktu engkau tahu atmosfer hadiratnya itu mulai menguasai, sebetulnya engkau tahu satu perkara, dia sedang memberi makan kepada roh kita. Kalau satu patah kata yang dia ucapkan engkau bisa dengar saudara, engkau pulang rohmu puas sekali. Dan engkau tahu engkau puas karena engkau pesta makan dan minum di hadapannya. Ribuan tahun yang lalu pernah terjadi, para pemuka orang Israel makan dan minum di hadapan Tuhannya. Wow, ini luar biasa. Saya tunjukkan lagi beberapa hal yang menarik dari apa yang firman Tuhan katakan. Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Perhatikan ayat yang ke-20. Yesus sendiri berkata begini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku, saudara? Makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dia beri dua hal yang merupakan interaksi. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Dia ketuk pintu ini bicara kepada gereja, ditujukan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini surat untuk gereja, untuk orang percaya. Dia berkata, lihat aku ketuk pintu, engkau dengar suaraku, engkau buka, aku akan masuk. Dan dia berkata, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada kerinduan yang begitu besar dari Allah untuk memberikan kehormatan, mengajak kita makan semeja sehidangan dengan dia. Dan setiap kali orang percaya dikenalkan kepada yang namanya hadiratnya. Hadiratnya adalah bukti bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Pada waktu kita bisa merasakan itu, engkau akan tahu engkau makan sesuatu saudara. Yang luar biasa yang saya perhatikan dalam 1 bulan ini ketika Mesbah Keluarga dibuat, hampir semuanya bersaksi. Kami merasakan hadirat Allah yang sama dalam kelompok kami dan begitu kuat seperti yang kami alami di gereja. Dan saya berkata, puji Tuhan, karena itulah inti kehidupan dari Mesbah Keluargamu, saudara. Kecuali kita menyediakan diri,
menyediakan hati dan tadahkan tangan, mengizinkan Allah melawat kita, menjamu kita, makan sehidangan semeja dengan Dia. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dalam doa pribadi, dalam kelompok, seperti apapun, tidak ada gunanya. Orang Kristen berdoa bukan supaya kita membuktikan sesuatu kepada Allah, tapi supaya Allah membuktikan kepada kita akan anugerah dan kasih-Nya. Muncul oleh karena kerinduan saja kepada Dia, dan Dia sediakan yang luar biasa. Kalau saudara bisa mengerti ini, setiap kali engkau sendiri, engkau pribadi, engkau akan menikmati saat-saat dengan Tuhan. Saya bersyukur, saya ada kaset khotbah, saya ada video yang sering kali menemani pada waktu sendiri. Saya masuk kamar, saya putar sendiri, alone, tidak ada satu orang pun yang ganggu saya. Dan itu saat dimana saya sering kali makan. Atau kadang-kadang sendirian, nggak ada apa-apa, saya cuma angkat tangan. Dan saya tahu Dia ada dan Dia hadir, dan Dia itu memberi makan roh itu kuat sekali. Kalau setiap saat kita bisa menikmati saat-saat semacam itu, engkau akan dikuatkan luar biasa. Dan saya bersyukur istri saya banyak bersaksi apa yang dia alami selama saya pergi ke Singapura minggu lalu. Dan itu merupakan anugerah. Hanya kalau Anda bisa bertahan dengan Tuhan sendiri dengan cara seperti itu, engkau akan tetap solid dan kuat di hadapannya. Amen, saudaraku. Dan saya mau berkata, Tuhan menolong kita begitu cepat dan tidak pernah kita duga Dia tolong kita. Tapi yang Dia mau adalah Dia mau kita kuat di dalam Dia. Strong in Him, kuat dalam Dia. Makan semeja dengan Dia. Nah, apa yang akan kita dapatkan pada waktu kita menikmati hidangan bersama dengan Dia? Bukan hanya dalam perjamuan suci, tapi dalam persekutuan pribadimu dengan Dia. Ketika engkau disediai sesuatu yang luar biasa. Ada 3 hal yang saya mau tunjukkan buat Anda. Yang pertama, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24, lihat mulai ayat yang ke-28. Lukas 24 ayat yang ke-28. Judulnya pada perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya tahu sebagian besar Anda atau semua saudara sudah pernah membacakan kisah ini. Mari kita lihat sama-sama. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Anda harus tahu ini sifatnya Tuhan ini. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara perhatikan, ini sifatnya Allah. Seringkali Allah akan seolah-olah akan meninggalkan kita. Kalau kita berkata, jangan Tuhan, aku masih rindu dengan Engkau. Itu artinya keluar dari hatimu ada kerinduan kepada Dia. Kalau engkau haus dan lapar akan Dia, Dia akan masuk. Tapi kalau kau berkata, oh ya sudah Tuhan, kapan-kapan ketemu lagi, ada sepak bola keluar, inilah kehilangan Tuhan. Ini sedang ada tim kesebelasan JK Injil Kerajaan, saudara. Kalau menang 10-0, 7-0 gitu kira-kira. Nah, sampai lawan Keder kemarin tidak datang, tidak muncul, JKI Hosana tidak muncul, saudara, ya ngeri gitu. Kalau doa sembahyang sih Roh Kudus gitu, saudara. Aduh, saya nggak tahu, tapi bagus terusin. Sampai Hasto itu pincang-pincang karena sepak bola, bukan karena jerking, saudara. Nah, Tuhan adalah Allah yang rindu kalau kita mengingini Dia. Lalu apa yang terjadi? Ini yang aneh sekali. Waktu Ia duduk makan dengan mereka. Nah, dengarkan saudara. Kalau orang sudah mulai merindukan Dia, saudara mulai duduk dengan Dia. Segera setelah itu, ini yang selalu Dia buat. Tuhan akan mengambil alih acara itu. Tidak akan dibiarkan kita ambil alih. Yakin? Baca buku Inisiatif Ilahi kalau nggak percaya. Dia akan ambil alih inisiatif, Dia akan mulai yang pertama. Alkitab berkata, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat tanpa disuruh, saudara. Hari ini kalau kita pesta,
Kalau kamu doa makan, isin rasanya. Kalau suruh doa makan itu kayak, aduh ini kurang mulia rasanya. Kalau doa untuk urapan datang, wah ya saya mau. Doa makan, kita minta Pak ini doa makan. Melirik dulu, aku katanya. Kalau doa makan susah. Yesus masuk, duduk makan, dia inisiatif, dia ambil roti, dia mengucap berkat. Mulai hari ini kalau makan sama-sama, rebutanlah untuk berdoa mengucap berkat. Karena itu karakter Tuhanmu, saudara. Ya, berapa banyak, kok aku toh aku sedoyan mangan. Biasanya selalu itu asumsinya. Ya biasanya memang begitu. Dicarikan orang yang kuat makannya, atau kurus badannya supaya dia berdoa dan dapat jadi daging dalam hidupnya. Biasanya orang begitu, tapi seringkali itu membuat kita jadi merasa dipermalukan, saudara. Oke, tapi ini yang dibuat oleh Yesus. Alkitab berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dia ambil alih inisiatifnya. Kalau saudara belajar untuk ngerti hadiratnya, engkau masuk dalam hadiratnya, engkau akan tahu sejak engkau masuk di sana, engkau tahu dengan pasti dia yang kemudian kontrol semuanya. Kalau kita mencoba untuk kontrol dia, waktu kita bergaul dengan dia, enggak akan jalan, saudara. Tiba-tiba engkau akan tahu engkau di luar jalur. Tapi kalau engkau biarkan dia ambil alih, tidak sungkan, dia ambil roti, dia pecah, dia ucapkan berkat. Dia take over seluruhnya. Dia kontrol. Apa yang kemudian terjadi? Ayat berikutnya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kata mengenal dalam bahasa aslinya artinya to know by revelation. Mengenal lewat pewahyuan. Dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Luar biasa. Kalau kita bisa menangkap ini, hebat sekali. Kalau Anda ngerti ini, setiap kali Anda bicara firman, hati orang akan dibakar dengan kehidupan yang lahir dari roh kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan menjamu kita, hal yang pasti yang pertama akan kita nikmati adalah revelation, pewahyuan akan siapa dia. Saudara akan dibuka mata rohanimu untuk mengenal siapa Tuhanmu, seperti apa dia. Itulah revelation. Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Allah, engkau akan makin kenal pribadinya dengan utuh. Orang yang melihat Tuhan dari satu sisi saja, engkau akan jadi orang ekstrim. Dan keekstriman yang ngawur. Tapi kalau engkau bisa melihat dari banyak sisi, engkau akan tahu lebih banyak, lebih lengkap karakternya. Engkau akan jadi orang yang sungguh-sungguh mengerti akan hati daripada Allahmu. Amen, saudaraku. Perhatikan akan faktor ini. Setiap kali kita mengizinkan Allah menjamu kita, yang pertama kita akan terima revelation dari dia. Yang kedua, Matius 26. Matius 26, perhatikan mulai ayat yang ke-26 juga. Matius 26, mulai ayat 26, penetapan perjamuan malam, the last supper. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Jadi Anda perhatikan ini, itu memang betul-betul mereka makan seperti orang makan Paskah waktu zaman perjanjian lama. Makan. Sedang makan. Jadi memang kalau sekarang kan saya nggak tahu ya, gereja itu kan tidak sedang makan. Setelah selesai kebaktian, pendeta membagikan roti, ya kan? Semua dipraktiskan, tidak sedang makan. Jadi sebetulnya kita harus perhatikan betul. Ketika mereka sedang makan, mereka Passover, mereka Paskah, mereka makan roti tidak beragi, mereka makan daun yang pahit, mereka makan itu, mereka makan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Exactly, persis seperti yang dialami oleh Musa, Nadab, Abihu, Harun di Keluaran pasal 24 tadi. Oke? Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dia berikan itu, dia berikan apa? Tubuh dan darahnya. Dia berikan akan dirinya sendiri. Orang Kristen yang mengalami hidup dalam hadirat Allah, dan diantaranya juga dalam waktu perjamuan kudus diadakan, yang dia nikmati adalah pribadi daripada Allahnya sendiri. Makanya Alkitab berkata, taste and see, kecap dan lihat bahwa Allah itu baik, betapa baiknya Tuhan itu. Setiap kali kita tinggal dalam hadiratnya, kita berhadapan, kita bertemu dengan dia, saudara dan saya akan menikmati pengalaman dipuaskan oleh dia sendiri, bukan oleh yang lain. Engkau tahu, sepertinya engkau tahu, aku puas, aku rasakan. Engkau tidak bisa mendescribe, menjelaskan apa yang aku alami, tapi engkau tahu ada sesuatu di dalam sini yang tidak mungkin diceritakan dengan kata-kata manusia. Susah sekali. Tapi sebetulnya roh kita bertemu dengan dia dan menerima dia secara pribadi. Luar biasa. Itu merupakan bagian dari anugerah Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Yang ketiga, setelah kita menerima pewahyuan, kita dipuaskan dengan pribadinya. Yang ketiga apa? Lihat Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22, apa yang kemudian jadi akibat selanjutnya yang kita terima? Lukas 22, lihat mulai ayat yang ke-28. Lukas 22 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Mereka orang-orang yang setia. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kata menentukan hak dari kata asli itu channel. Aku memberikan channel dan bahkan menjadikan channel kamu sebagai channel, sebagai saluran. Dia berkata kalau kamu nanti kelak makan minum bersama dengan aku, maka kamu akan jadi channel untuk apa? Menghakimi. Engkau akan diberi oleh Allah otoritas. Kisah Rasul pasal 2 menceritakan bagaimana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul. Pasal yang kelima mereka mendemonstrasikan, Alkitab berkata, dengan kuasa yang besar. Para rasul itu mengadakan mujizat dan dia mengajar. Sekian pasal itu berisi akan bagaimana mereka mengalami fellowship, persekutuan dengan Roh Kudus. Setiap kali kita mengalami tinggal dalam hadiratnya, saudara akan merasakan engkau akan jadi channel, saluran kerajaan sorga. Untuk membuat kita menghasilkan sesuatu bagi kerajaannya, saudara harus nempel terus dengan dia. Ketika ada fellowship, engkau nempel dengan dia, saudara akan jadi channel. Anda lihat ducting AC mulai dipasang, itu hanya channel. Kalau ditempel di situ tidak nyambung kepada AC ini, tidak ada apa-apanya. Anda masukkan tanganmu malah panas di dalamnya. Tapi ketika ducting itu masuk nempel di AC, dan satu kali akan ditempelkan, Anda akan tahu itu channel. Ketika engkau makan dan minum di hadapan Tuhan, engkau orang yang suka bersekutu dalam hadiratnya, engkau berkata, aku ingin engkau setiap saat ya Tuhan. Pada waktu engkau bersekutu, engkau nempel dengan dia, engkau jadi channel. Alkitab berkata engkau akan menghakimi
duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Ada otoritas dan power yang dia berikan kepada kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak punya kuasa dalam hidupnya? Karena dia tidak punya persekutuan dengan Tuhan, saudara. Saya pernah sharing dengan Hasto ya, mungkin 2 atau 3 Kamis yang lalu. Waktu dia mau pimpin pujian, saya berkata, Hasto, jadikan Holy Spirit itu sahabatmu. Sampai ketika engkau naik di mimbar, engkau pegang mic, Roh Kudus berkata, gua mesti siap nih. Hasto sudah naik, temanku naik, aku mesti dampingi. Dan kalau itu terjadi, saudara jadi channel. Ketua Mesbah Keluarga tidak punya pilihan lain kecuali saudara bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap hari dalam hidup. Hanya itu yang bisa menyalurkan akan kehidupan Allah kepada orang-orang yang Allah sudah percayakan kepada saudara. Gak ada pilihan lain. Anda ingin jadi berkat bagi banyak jiwa, tidak ada pilihan lain kecuali engkau bersekutu dengan dia dan engkau hanya channel, saluran bagi dia. Itu saja, simple saudara. Kerjakan itu, hidupmu akan jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Ajaib sekali apa yang Alkitab ini ajarkan buat kita. Simple. Kalau engkau hanya mau belajar mendisiplin dirimu untuk bersekutu dengan dia, setiap saat engkau akan ready. Yang keluar adalah kehidupan. Amen, saudara. Kerjakan. Dalam mesbah keluarga Anda bisa share. Yang engkau bagikan itu memberikan kehidupan atau tidak, tergantung dari apakah engkau punya persekutuan fellowship dengan dia. Engkau boleh ngerti banyak di sini, tapi kau tidak punya saluran dengan dia, nggak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Seperti ngasih, dibutuhkan kontakkan dengan sumbernya, dan dia akan salurkan udara yang sejuk itu kepada setiap kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. Alkitab berkata ayat yang ke-7, perhatikan, ada satu seruan yang dia sampaikan buat kita. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Let us keep the feast. Mari kita teruskan pesta kita. Let us keep the feast, katanya. Karena itu marilah kita berpesta. Terus berpesta, kata Paulus. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Luar biasa. Let us keep the feast. Ayo pesta terus, saudara. Di mana? Dalam hadiratnya. Pada waktu engkau tinggal dalam hadiratnya, dia berkata, let us keep the feast. Semakin engkau jarang nongol, dia akan tanya, kemana anakku itu? Tapi ketika engkau tetap tinggal dalam hadiratnya, engkau sediakan hati dan tadahkan tangan di hadapannya, saudara akan menikmati akan revelation, kenyataan Tuhan dalam hidupmu. Itu saja. Dan saya mau katakan, kalau di gereja dengan sekian ratus orang, tidak akan pernah bisa satu demi satu terlayani. Tapi kalau setiap koordinator anak-anak Tuhan yang hadir di mesbah keluarga jadi channel kerajaan surga, saudara bisa bayangkan berapa banyak lagi orang-orang akan dilayani oleh karena anugerahnya. Mereka tidak harus tunggu setiap minggu menantikan hadiratnya, di rumah-rumah akan dibawa. Dan saya berdoa, satu kali pribadi demi pribadi kita akan berkata, sungguh Allah hidup, bahkan dalam kamarku dia hadir dan kami pesta bersama-sama. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya.